Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ba'da. Saya pertama kali menyampaikan ucapan selamat tahniah kepada Mudir Hadzal Ma'had, pengasuh pesantren Darul Hikmah, Bapak Kiai Fakih dan keluarga, serta para asatidz. Kedua, mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu wali santri yang putranya sudah diwisuda, dan yang ketiga pada para wisudawan, wisudawati, dan umumnya keluarga pesantren Darul Hikmah yang ada. Semoga semua yang dicapai pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anaknya. Kalau ingin kita punya anak yang soleh, kita ingin punya anak yang baik dan benar. 5 kewajiban orang tua itu, yang pertama, mulai kecil, mulai lahir, orang tua itu punya kewajiban memberikan nama yang baik bagi anaknya. Orang tua tidak boleh asal memberi nama tapi yang gak jelas maksudnya. Insya Allah sudah selesai, namanya sudah bagus-bagus. Kewajiban orang tua yang kedua, yang ngingoni dengan barang yang halal. Wa yut'imahu bihalalin. Kita harus berusaha yang kita berikan makan dan minum pada anaknya itu dari barang yang halal. Insya Allah kalau anak kita itu kita berikan makanan dan minuman yang halal, akan menjadi anak yang baik. Kalau ada orang sambat punya anak kok nakal, itu kira-kira juga makanannya kurang benar. Kita carikan yang paling halal. Sebab kita ini zaman sekarang ini kadang-kadang punya macam-macam rezeki itu tidak mesti semuanya itu halal. Nah, yang untuk diberikan pada anaknya ini, pilih yang paling halal. Halal, nanti insya Allah anaknya jadi anak yang soleh. Nah, yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak, mengajar anaknya itu supaya dapat membaca Al-Quran. Ini kewajiban orang tua sebetulnya. Semua orang tua yang ingin anaknya jadi anak yang soleh itu harus bisa mengajar Al-Quran pada anaknya. Kalau tidak bisa mengajar sendiri, ya harus menyerahkan anaknya kepada orang lain yang mau mengajar Al-Quran. Ini kewajiban orang tua sebetulnya, bukan kewajibannya Kiai Fakih. Kiai Fakih ini kan bantu kewajiban orang tua. Tapi kita jangan sampai punya anak tidak bisa baca Al-Quran. Sedapat mungkin anak kita mulai kecil sudah bisa membaca Al-Quran. Mengapa anak kita itu supaya dapat membaca Al-Quran mulai kecil? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, man ta'allamal Qur'ana fi sigharihi, siapa yang belajar Al-Quran mulai kecil,
ikhtalatul Qur'anu bilahmihi wa damihi. Quran itu akan bercampur dengan daging dan darah anak itu. Kalau anak kita itu kita ajar Al-Quran mulai kecil, maka Al-Quran akan jadi satu dengan darah dan anak kita ini. Al-Quran menjadi menyatu dengan darah dan daging anak ini, tambah gede, tumbuh daging dan darah anak kita, sudah kecampuran Al-Quran. Nah, ini yang jadi pentingnya mengapa kita harus mendidik Al-Quran pada anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau belum bisa membaca Al-Quran sampai tua? Ya enggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa kecil baca Al-Quran, mudah-mudahan nanti Yai Fakih membuat taman bacaan Al-Quran Manula, taman bacaan Al-Quran untuk orang tua-tua. Kasihan orang Islam hidup sekali di dunia kok tidak bisa baca Al-Quran. Kasihan, kasihan sekali. Kami telah membuat taman bacaan Al-Quran, atau ya katakanlah taman pendidikan Al-Quran untuk orang tua-tua di Masjid Sabilillah sana 10 tahun yang lalu. Itu yang ternyata pertama kali yang ikut menjadi santrinya itu nggak banyak, cuma beberapa orang saja. Tapi sekarang ratusan murid-murid tua-tua itu ingin belajar Al-Quran. Kemarin wisuda bulan lalu Pak Yai, itu yang di wisuda itu umurnya sudah 72. 72 itu kan manula. 72. Wah, dia bangga sekali. Saya sekarang bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau kecil tidak bisa, ya jangan sampai hidup ini sama sekali tidak diisi oleh Al-Quran. Adik-adik yang sudah diwisuda, baik yang 1 juz maupun yang 5 juz, yang nanti dilanjutkan lagi. Yang penting pelajaran Al-Quran itu jangan sampai hilang. Sebab kalau Al-Quran itu tidak dirumat dengan baik, itu dawuhnya Kanjeng Nabi, kita itu supaya memelihara Al-Quran itu dengan hati-hati. Sebab Al-Quran itu ternyata termasuk sesuatu yang gampang lepas. Al-Quran itu termasuk sesuatu yang gampang hilang kalau tidak dirawat. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, lebih gampang Al-Quran lepas dari orang yang menghafal daripada unta lepas dari talinya. Yang sudah hafal 1 juz itu jangan sampai lupa. Yang sudah 5 juz jangan sampai lupa. Sebab Al-Quran itu kalau tidak dipelihara itu gampang lolos. Itu pesan saya pada kalian. Itu tadi sudah kewajiban yang ketiga ya. Orang tua terhadap anak itu harus mendidik anaknya bisa membaca Al-Quran. Tidak dibatasi, bisa membaca 1 juz atau berapa juz. Yang penting bisa. Nah, sekarang kewajiban orang tua yang keempat, mendidik anaknya itu dengan pendidikan yang baik. Anak kita harus kita pilihkan pendidikan dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang menyelamatkan anak kita di dunianya dan menyelamatkan anak kita di akhiratnya. Ini kewajiban orang tua. Oleh karena itu, mencari pendidikan anak itu juga harus pilih-pilih. Di Pondok Darul Hikmah ini saya kira sudah cukup bagus. Cukup bagus. Hampir semua jenis pendidikan yang dibutuhkan itu diselenggarakan di sini. Kalau bapak-bapak dan ibu milih pendidikan anak-anak kita di sini, insya Allah bagus.
Lah yang terakhir, kewajiban orang tua terhadap anak itu, orang tua harus mengawinkan anaknya kalau anaknya sudah dewasa. Jadi ini kewajiban orang tua. Jangan anaknya disuruh kawin sendiri-sendiri, itu jangan. Dipilihkan jodoh yang baik. Berarti yang sudah hampir dewasa ini kan sudah mau kawin. Loh, nggak mau jawab, tapi kita mesem-mesem baca dia. Kalau sudah selesai tidak lagi terikat dengan pendidikan sini, kawin dengan pendidikan dengan jodoh yang baik. Saya punya seorang mahasiswi, anaknya keluarga Aliyah Ma'arif itu, anaknya pinter, cantik lagi. Dia ikut saya bantu untuk bisa melakukan pendidikan dengan baik. Sekarang setelah mau tamat, orang tuanya bilang, "Pak, anak saya sudah dilamar orang, Pak." Boleh saja dilamar orang tua, tapi nanti akad nikahnya harus setelah anakmu wisuda. Kalau memang jodohnya itu baik, anakmu boleh nanti dinikahkan setelah wisuda. Ternyata calon mertuanya dan orang tuanya anak ini kemarin datang ke rumah saya, janji untuk tidak menikahkan anaknya itu sebelum wisuda. Ya alhamdulillah, anaknya jurusan bahasa Inggris. Ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Kalau anak kita di rumah dengan 5 kewajiban ini, diberi nama yang baik, diingoni dengan halal, diajari dengan Al-Quran, dididik dengan yang baik, kalau sudah dewasa nanti dikawinkan. Insya Allah jadi anak yang baik. Insya Allah. Apa sahabat? 5 hal tadi. Amal. Apa anak-anak 5 kewajiban orang tua terhadap anaknya? Enggak, kalau yang dihafalkan yang belakang saja. Menikahkan anaknya itu yang hafal. Nah, ini harapan saya anak-anak kita semuanya, kalau anak-anak itu mulai kecil berangkat dengan tanggung jawab kita bersama, insya Allah jadi anak-anak yang baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya ini menghormati kepada Kiai Fakih. Itu sekarang sudah tua, jadi suruh ngomong lama-lama itu sudah nggak bisa. Nanti hari Rabu yang akan datang itu insya Allah kalau masih hidup, saya itu sudah masuk usia 84 tahun. Ayo sampai ada yang enggak, yang umur 84 tahun nggak ada. Nah, mestinya saya menjadi pemenang ini. Jadi saya hormat kepada Yai Fakih yang telah berikhtiar usaha bantu anak-anak kita, bantu pendidikan kita. Mudah-mudahan Yai Fakih dan keluarga diberi kesabaran oleh Allah memelihara anak kita, diberikan kekuatan oleh Allah bersama Nyai ke rumah anak-anak kita, diberi rezeki yang jembar untuk biaya rambut anak-anak kita ini, dan diberi umur yang panjang yang manfaat. Umur panjang itu kalau tidak ada manfaatnya ya nggak begitu ada gunanya. Karena itu saya itu kalau didoakan teman-teman, mudah-mudahan tawil umur, mudah-mudahan umurnya panjang. Saya katakan, kalau doa itu yang mesisan gitu loh.
Mudah-mudahan umurnya panjang, sehat, dan manfaat. Itu. Sebab apa? Umurnya panjang tak sakit terus gitu, apa gunanya? Entah sego itu. Panjang tidak sakit tapi nggak ada manfaatnya. Karena itu saya itu memohon kepada Allah setiap malam, ya Allah, kalau saya masih Engkau tambah umur saya, jadikan umur saya itu sehat dan manfaat. Ya, dan manfaat. Itu supaya ada gunanya, bisa ngewangi kan, ya fakih. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Selama adik-adik itu masih ada maksud niatan untuk nambah ilmu di pondok pesantren ini, setiap hari adik berangkat dari rumah, berangkat dari gudang menuju ke tempat belajar, itu selalu didoakan oleh malaikat, selalu didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Sampai kata Nabi, ikan-ikan di sungai, binatang-binatang di pohon, itu kalau tahu ada anak mau berangkat dari ilmu itu ikut mendoakan. Dari malaikat sampai ikan itu ikut mendoakan. Kan bagus sekali. Kalau gede-gede begini biasanya yang minta mendoakan itu kan pacarnya saja. Ya boleh, yang lain mendoakan juga boleh. Tapi kita itu kalau ikhlas mencari ilmu, itu yang mendoakan banyak. Mendoakan kita itu banyak. Oleh karena itu semoga ilmu yang dicari itu cepat diperoleh dan menjadi ilmu yang manfaat. Nggak angel-angel di ilmu. Kalau kita itu ingin sinau belajar ilmu itu dengan baik, cepat, dan manfaat, itu caranya ada. Belajar ilmu itu menggunakan dua cara. Pertama dengan ta'allum, belajar, sinau, cergep sinau, berguru pada guru. Tapi kalau ingin kita itu lebih cepat lagi belajar ilmu, di samping sinau kita itu taqarrub ilallah, nyedak, mendekat kepada Allah. Bahasanya santri kuno, tirakat. Sampai sekarang ini masih mau tirakat enggak? Gimana ya Pak Kiai, masih tirakat enggak santri-santri ini? Sudah enggak berani tirakat. Jadi kalau ingin cepat memperoleh ilmu yang manfaat, itu belajar bitta'allumi, tapi juga bittaqarrubi, mendekat pada Allah. Contohnya bagaimana? Sregep poso Senin Kemis, sregep tangi malam, bangun malam. Kalau bisa sholat tahajud meskipun 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak sholat tahajudnya. Nanti kalau sudah jadi nyai aja atau jadi yai, nanti sholatnya tahajud yang banyak. Sekarang 2 rakaat saja. Doanya nggak usah macam-macam. Baca saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kuat berapa terserah. Tapi setiap malam bangun tahajud, taqarrub pada Allah. Tapi rasakan kan lebih cepat kita mendapat ilmu. Kedua, yang ketiga, kita itu di samping ta'allum dan taqarrub pada Allah, jauhi perbuatan maksiat. Jauhi perbuatan maksiat. Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Imam Syafi'i itu pada waktu masih belajar, masih ngaji, gurunya itu namanya Kiai Waqi
Beliau sambat kepada Kiai Wakil, Kiai, saya sekarang ini kalau menghafalkan kok nggak begitu cepat hafal, kenapa ya? Kok nggak seperti beberapa waktu yang lalu? Angel ngapalnya. Ternyata menurut Imam Syafi'i, Kiai Wakil bahwa syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil mas. Aku wadur datang Kiai Wakil, hafalan saya kok kurang bagus. Ternyata oleh Kiai Wakil diberitahu saya harus meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Syukur kalau yang kecil-kecil bisa ditinggalkan. Wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuqta li as. Imam Wakil memberikan pelajaran pada Imam Syafi'i, ilmu yang diberikan pada manusia itu termasuk nur, termasuk pencerahan dari Allah. Nurnya Allah yang diberikan kepada kita itu gak mungkin diberikan kalau kita itu suka berbuat maksiat. Nah, jadi kalau ada santri, godaannya sama, kiainya sama, makannya sama, yang satu gak begitu suka maksiat, yang satu sergap maksiat. Sebab sekarang di pondok itu juga banyak sarana-sarana yang bisa melakukan maksiat, banyak. Saya kok yakin bahwa santri-santrinya ya fakih itu juga banyak yang pegang HP ya. Boleh pegang HP, tapi jangan ngambil yang aneh-aneh itu. Kalau mau mengambil gambar yang aneh-aneh itu, ingat, ini yang garai ilmu nggak mau masuk dalam jiwa kita itu termasuk. Wa nurullah la yuqta li hasil. Nah, sudah ini yang abad-abad. Sekarang para santri, saya itu ya diwasiati dulu dengan kiai-kiai saya. Kalau ingin jadi santri itu tidak sebel. Ngerti sebel? Ngerti nggak sebel? Kenapa sebel itu? Sebel itu angel ngerti, angel pinter, itu sebel. Itu ada 3 hal yang harus dijauhi oleh para santri. 3 hal ini harus dijauhi, harus dihindari. Apa? Yang pertama adalah fudurul ta'am, ojo kaken mangan. Biasanya makan berapa kali di pondok? Berapa kali di pondok itu? 2, Gus atau 3. Sudah, jangan kaken, nanti diam-diam singitan ngambil sak piring dhewe. Fudul ta'am. Orang yang jadi santri mangane kaken itu biasanya angel dapat ilmu. Karena itu santri-santri laki-laki juga begitu. Ngeliwat ya ngeliwat. Jadi ngeliwat bakal kos pada kiai. Kalau ngeliwat ya ngeliwat, tapi jangan sak kendil dientekno dhewe gitu. Jangan fudul ta'am. Nomor 2 yang harus kita jauhi adalah fudulul manam. Ojo kaken turu, kebanyakan tidur. Habis subuh tidur, waktunya temennya sinau. Nanti habis lohor tidur lagi sampai jam 5, habis maghrib tidur lagi, sehingga waktunya itu dihabiskan kebanyakan untuk tidur. Jadi 1, fudul ta'am jangan dilakukan. Yang kedua, jangan melakukan fudul manam,
Manang itu tidur kakek turu le telu fudulul kalam, ojo kakek ngomong. Kakek ngomong ini orang Jawa katakan begabrus, ngobrol saja sana tidak ngomong kesal dia konco maneh ngobrol maneh, sehingga akhirnya beberapa teman kesal ngeladeni ada santri yang tukang ngomong. 3 ini saja, fudulul ta'am, fudulul maman, dan fudulul kalam. Kalau kalian bisa ngelakoni ini, insya Allah kalian akan gampang cari ilmu itu. Nah, kalau begitu kan bisa dilakoni dewi-dewi. Imam Syafi'i yang terkenal cerdas itu. Imam Syafi'i itu kalau malam hari itu malam harinya itu dibagi 3. Syafi'i itu kalau malam itu waktu malamnya itu dibagi 3. Untuk ibadah, untuk sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk sinau ilmu, meskipun sudah jadi imam besar gitu, sepertiga untuk tidur. Jadi kalau sepertiganya malam itu berapa jam kira-kira itu? Sepertiganya malam itu berapa ya Ibron? Berapa jam itu kira-kira? Semalam itu kan 12 jam. Kalau dibagi 3 kan 8 berapa itu? Berapa jam? 4 jam. 4 jam itu untuk ibadah. Yang 4 jam lagi, yang sepertiganya lagi untuk sinau ilmu, baca kitab, mutola'ah, ngaji ya itu. Yang 4 jam untuk tidur. Tidur itu sehari semalam itu paling banyak menurut Imam Al-Ghazali, malam dan siang paling banyak itu hanya 8 jam. Itu paling banyak sehari semalam. Kalau ada orang sehari semalam kok tidur lebih dari 8 jam, itu menunjukkan ketololannya. Oleh karena itu jangan banyak-banyak tidur. Nanti akan muncul nur Allah pada Anda sekalian. Supaya ilmu yang Anda capai, ilmu yang Anda peroleh itu jadi ilmu yang manfaat. Apa saja yang sudah Anda peroleh ilmu itu, supaya Anda selalu ingat hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada Allah yang menjadi sumber segala macam ilmu. Kedua, hormat kepada guru, pada kiai. Sebab kiai ini yang menjadi perantara ilmu dari Allah kepada kalian. Ketiga, patuh kepada orang tua. Karena orang tua ini yang menyediakan sarana, yang menyediakan logistik, yang menyediakan sangu untuk Anda. Tanpa ada orang tua yang menyediakan itu, Anda kesulitan. Jadi kita itu ada 3 pihak yang perlu selalu kita patuhi: Allah, kiai dan guru ini yang ketiga orang. Yang terakhir saya pesan kepada orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebagai orang tua bersyukur punya anak yang sudah memperoleh pendidikan yang baik. Sekarang supaya anak-anak kita ini bisa ngeramut ilmunya, bisa menjaga ilmunya, bisa ngopeni ilmunya menjadi ilmu yang manfaat ini, jangan lupa orang tua itu kalau malam selalu mendoakan pada anak. Sekarang kalau yang masih di pondok, selain dipikirkan nyangoni duit, nyangoni tetelan, nyangoni apa lagi biasanya? Kalau dari Sidoarjo sana Bandeng ya, kalau dari Tumpang sana Kelengkeng barangkali begitu. Boleh saja, tapi yang perlu orang tua itu tiap malam
nyangoni doa kepada anak. Doa apa yang kita sanggupkan pada anak? Doa yang diajarkan oleh Allah pada kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tiap malam kita doakan, kita baca 7 kali khusus untuk anak. Anak santai insya Allah selamat dan ilmunya manfaat. Insya Allah. Nah, dengan demikian maka jerih payah kita ngingoni anak mulai kecil sampai besar ini membanggakan hasilnya, menyenangkan hasilnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya berikan dalam majelis ini. Sekarang apa tugas saya ini? Ya, dungu untuk siapa? Dungu untuk kiai atau untuk wali murid atau untuk santri? Untuk semuanya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberkahi umur kami. Wa barik lana fi ahlina. Mudah-mudahan Engkau ya Allah memberkahi keluarga kami. Wa barik lana fi ilmina. Mudah-mudahan Engkau memberkahi ilmu kami. Wa barik lana fi amalina. Mudah-mudahan Engkau memberkahi amal kami. Wa barik lana fi rizqina. Mudah-mudahan Engkau memberkahi rezeki kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Engkau memberkahi semua yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya man kafana kulla syai'. Ikfina ma ahammana min amri dunya wal akhirah. Ikfina ma ahammana min amri dunya wal akhirah. Ikfina ma ahammana min amri dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara pada siang hari ini. Kami selaku pemutar roda acara, apabila ada salah kata, salah ucap dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi